Assalamualaikum semuanya, Ustazah akan menjelaskan materi yang akan keluar dalam PAT. Di antaranya pupuh, sisindiran, serta beberapa kecap dalam bahasa Sunda. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pupuh. Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dan kesenian. Di antaranya kesenian yang ada di Jawa Barat yaitu pupuh. Jadi jelas ya bahwa pupuh itu berasal dari Jawa Barat. Pupuh adalah karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari hasanah sastra Sunda, atau kita bisa menyebut pupuh ini sebagai puisi yang ditembangkeun, puisi nu ditembangkeun, puisi yang dijadikan sebagai lagu gitu ya. Tentu saja pupuh ini merupakan sastra lisan atau suatu sastra yang diperoleh dari turun-temurun melalui ucapan. Pupuh yang ada di daerah Sunda pada awalnya berasal dari hasanah Jawa, kemudian masuk ke dalam kesusastraan Sunda pada abad ke-17 Masehi. Jadi di Jawa juga ada pupuh. Mungkin antum dan antuna kalau misalkan SD-nya di daerah Jawa Tengah, misalkan Jawa Timur, nah itu sempat juga belajar pupuh, bisa jadi ya. Pupuh itu, nah yang unik dari pupuh itu mempunyai patokan atau aturan yang baku berupa guru wilangan, guru lagu, dan watak. Apa itu guru wilangan? Guru wilangan adalah jumlah suku kata pada setiap pada lisan atau baris. Nah, contohnya Ustazah punya contoh pupuh pucung nih. Hayu batur, urang diajar sing suhud, ulah lalawora, bisi engke henteu naek, batur seri urang sumegruk nalangsa. Nah, ini dia mempunyai 2 bait, masing-masing bait terdiri dari 4 pada lisan. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu dia mempunyai guru wilangan atau jumlah suku kata pada setiap baris atau pada lisan nih. Kita bisa lihat nih, hayu, batur, urang diajar sing suhud. Jadi penggalan kata. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi pada lisan yang pertama, pada pupuh pucung terdiri dari 12 suku kata, 12 engang atau 12 guru lagu. Nah, seperti itu ya, paham ya? Oke. Lalu selain ada guru wilangan, ada juga guru lagu. Guru lagu adalah suara panungtung atau bunyi vokal akhir pada setiap pada lisan, atau huruf vokal yang terdapat di akhir pada lisan. Nah, bisa kita lihat di pada lisan yang pertama, huruf vokal yang terakhirnya adalah U. Jadi bisa kita tulis 12 U gitu. Artinya ada 12 guru wilangan dan guru lagunya adalah U. Coba baris yang kedua. U, la, wo, ra. Nah, coba kita hitung guru wilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tuliskan 6. Lalu guru lagunya ada apa? Huruf apa yang terakhir? Huruf vokal yang terakhir A. Jadi kita tulis 6 A dan seterusnya begitu. Sangat gampang ya. Nah, lalu pupuh yang sudah dikenal di Jawa Barat terdapat 17 pupuh. Jadi pupuh itu ada 17 pupuh, yaitu pupuh Kinanti, Asmarandana, Wirangrong, Gambuh, Jurudemung, Balakbak, Gurisa, Lambang, Ladrang, Mijil, Magatru, Pucung, Mas Kumambang, Sinom, Pangkur, Durma, dan Dangdanggula. Masing-masing pupuh ini mempunyai guru lagu dan guru wilangan yang berbeda, serta mempunyai watak yang berbeda-beda. Nah, pada
PAT kali ini Ustazah hanya mengambil 2 pupuh untuk dijadikan soal, yaitu pupuh pucung dan pupuh kinanti. Masing-masing pupuh ini, pupuh ini juga dikategorikan menjadi 2, yaitu pupuh sekar ageng yang kita singkat sebagai KSAD. Jadi yang pupuh yang 17 tadi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu sekar ageng dan sekar alit. Nah, sekar ageng itu bisa kita singkat menjadi KSAD ya, Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdang Gula. Sedangkan 17 dikurangi 4, 13 ya. 13 pupuh yang lainnya itu termasuk pupuh sekar alit. Nah, lalu orang yang menyanyikan pupuh itu disebut juru tembang atau juru mamaos ya. Jadi orang yang bernyanyi pupuh itu disebut juru tembang atau juru mamaos. Nah, pupuh ini biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti kecapi dan lain sebagainya. Oke, sudah paham ya? Nah, ini Ustazah punya 2 contoh pupuh, yaitu pupuh pucung dan pupuh kinanti. Pupuh pucung, nah ini Ustazah akan menjelaskan ya. Hayu batur, urang diajar sing suhud. Hayu itu artinya ayo, batur di sini artinya teman, urang itu kita, diajar itu belajar, sing itu yang suhud itu sungguh-sungguh. Ayo teman-teman kita belajar yang sungguh-sungguh. Ulah lalawora. Ulah itu jangan lalawora. Lalawora itu artinya jangan ngasal gitu, jangan asal-asalan. Bisi engkeh henteu naik. Nanti takutnya nggak naik kelas ya, maksudnya batur seri urang sumegruk nalangsa. Nah, ketika yang lain seri tertawa atau tersenyum ya, seri itu tersenyum, kita itu nelangsa gitu. Jangan sampai ketika orang lain tersenyum kita nelangsa gara-gara kita belajarnya lalawora gitu ya, jangan seperti itu. Pesan dari pupuh pucung. Naon-naon piwarangna Bapak Guru, apa-apa yang diperintahkan oleh Bapak Guru pigawe sing gancang, cepetan dikerjakan. Pigawe sing gancang, cepetan dikerjakan. Omat ulah rek talangke. Omat itu warning, semacam warning ya. Pokoknya jangan sampai dinanti-nanti. Talangke itu artinya dinanti-nanti. Piwurukna regepkeun ku sarerea. Nah, jadi apa yang Bapak Guru atau Ibu Guru ajarkan harus diregepkeun atau diperhatikan, diresapi ku sarerea oleh semuanya. Nah, jadi pupuh pucung ini wataknya adalah nasihat untuk para pelajar agar belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya ada pupuh kinanti. Nah, pupuh pucung tadi itu bukan termasuk sekar ageng ya. Dia termasuk sekar alit, sedangkan kinanti itu termasuk sekar ageng. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung na peting, guriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan, naon bae kapanggih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah ini pupuh kinanti ini coba antum dan antuna cari berapa guru lagu dan guru wilangan serta selidiki seperti apa wataknya, gitu ya. Oke, setelah pupuh, next kita membahas tentang sisindiran. Nah, sisindiran nih. Sindiran itu apa? Sisindiran adalah bentuk puisi Sunda tradisional yang mempunyai yang terikat oleh aturan baris dan suku kata. Nah, jadi kalau pupuh itu bedanya dengan pupuh. Kalau pupuh itu dilagukan, kalau dia tidak dilagukan. Kalau di bahasa Indonesia dia itu bisa dibilang pantun ya, pantun. Sindiran asalnya dari kata sindir yang berarti kiasan atau bukan arti sebenarnya.
Sindiran dibagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Tapi untuk PAT nanti kita hanya membahas rarakitan dan paparikan saja. Apa bedanya rarakitan dan paparikan? Secara umum ya, si sindiran itu, maksudnya rarakitan dan paparikan, dia mempunyai umumnya terdiri dari 4 pada lisan ya. Setiap pada lisan biasanya mempunyai 8 engang atau 8 suku kata. Nah, contohnya ini, apa bedanya paparikan dengan rarakitan? Nah, bisa kita lihat kalau paparikan itu dia sama persis seperti pupuh ya. Dia mempunyai cangkang dan isi kalau di pantun di bahasa Indonesia. Nah, ini cangkangnya, ini esinya. Kagarut ka Gunung Tanjung, nunggu angkot di Tarogong, lamun hirup hayang Nanjung, gugu kolot tong bedegong. Nah, ini adalah nasihatnya, sedangkan ini cangkangnya, ini esinya ya, yang ini esinya. Jadi cangkang yang pertama akan sama dengan esi yang baris pertama ini. Begitupun cangkang yang kedua akan mirip-mirip dengan bunyinya, maksudnya bunyi akhirnya dengan esi yang keduanya gitu. Sama persis seperti pantun. Sedangkan rarakitan itu, nah lihat, bedanya rarakitan dan paparikan adalah rarakitan ada pengulangan satu atau beberapa kata dari baris cangkang ke baris isi. Sedangkan paparikan tidak ada pengulangan kata. Nah, di sini ada kata ulah sok, di sini juga ulah sok. Di sini ada salila, di sini juga salila. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi benar-benar beda, nggak ada pengulangan kata. Sedangkan rarakitan ada pengulangan kata. Itu aja sih, gampang kan? Gampang ya, sangat gampang. Lalu materi yang terakhir itu, ini pengenalan kecap-kecap dalam bahasa Sunda ya. Ustazah sudah menugaskan kepada antum dan antuna TTS ya, TTS atau teka-teki silang. Oke, kita isi bersama-sama ya. Di sini ada warna uban. Coba, warna uban tuh apa sih? Warna uban kan putih. Nah, oh iya, di sini kita isi dengan bahasa Sundanya ya. Bahasa Sunda dari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Nah, oke, yang pertama ada warna uban. Warna uban itu warnanya apa sih? Uban. Putih kan? Putih. Nah, bahasa Sundanya putih adalah bodas gitu ya, bodas. Oke. Selanjutnya, punya banyak harta benda, rich ya, kaya. Nah, di bahasa Sunda kaya itu artinya beunghar. Beunghar. B E U N G H A R. Beunghar. Selanjutnya, makanan pokok orang Indonesia, tentu saja nasi. Nasi itu dalam bahasa Sunda adalah sangu. Kita isi sangu. Yang lagi saung jangan lapar ya. Sangu. Next. Lawan kata atau antonim dari utara. Antonim dari utara adalah selatan. Dalam bahasa Sunda, selatan itu artinya kidul. Kidul, bukan kidal ya. Kidul. Oke, kita isi kidul. Nah, selanjutnya tidak sekarang. Tidak sekarang itu nanti atau engke. 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 Mana nih nomor 9? Engke. Oke. Engke. Oke. Lalu rambut. Rambut itu bahasa Sundanya adalah buuk. Buuk. Nah, ini mau nggak mau antum dan antuna harus ngafalin ya. Nanti ada 10 soal tentang TTS ini. Tidak terlalu panas artinya hangat. Hangat atau hanet dalam bahasa Sunda.
Hanet. Hanet. Oke. Selanjutnya, hewan penghisap darah penyebab malaria DBD itu nyamuk atau rengit. Rengit. Beda dengan lengit ya. Kalau lengit itu artinya hilang, sedangkan rengit artinya nyamuk. Lawan kata dari panas tentu saja dingin atau tiis. Kita isi bareng-bareng. Tiis. Nomor berapa barusan? Nomor 16. Tiis. Oke. Selanjutnya, alat tukar yang sah di IPS nih, uang kan? Uang bahasa Sundanya duit atau artos ya. Karena di sini hanya ada 4 kotak, berarti duit. Tapi artos juga bisa. Duit. Jelmaan jin atau goib itu hantu kan? Jurig, bahasa Sundanya hantu adalah jurig. Nah, gitu ya, jurig. Siapa nih yang takut jurig? Jangan takut ya. Bagian tubuh yang menghubungkan kepala dengan badan. Bagian tubuh nu ngahubungkeun kepala atau mastaka dengan awak atau badan, yaitu leher kan? Leher itu adalah beheung. Beheung. Oke. Salajengna, aman untuk dipelihara, tidak buas dan berbahaya. Artinya itu jinak atau lindek. Lindek ya, harus hafal ya. Lindek. Oke. Salajengna, jatuh berkeping-keping, pecah atau pepes. Pepes. Pepes gitu ya. Untuk selanjutnya, calon anak ayam. Apa calon anak ayam? Telur kan? Endog. Telur itu endog. 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 Oke. Ini N ya. Oke, salajengna. Tempat untuk menuntut ilmu. Sekolah kan? Sakola. Sakola. Oke. Pisau, silet, cutter, golok. Ini tuh tajam atau seket ya. Ini benda-benda tajam. Seket yang bisa digunakan untuk motongin sesuatu. Seket atau tajam. Seket. Oke. Lalu bintang bla 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 di langit yang biru, ini lirik lagu ya. Bintang kecil kan, kecil itu artinya letik atau alit. Bisa letik, bisa alit ya. Ini sesuaikan dengan jumlah kotaknya. Berarti bukan alit. Pasti letik deh. Bukan letak ya. Kalau letak itu lumpur. Sebentar, saya hapus dulu. Letik. Letik. Oke. Lalu hewan yang berbunyi meong-meong. Apa? Kucing kan? Bahasa Sundanya kucing adalah ucing. Oke, selesai. Semoga nilai antum dan antuna memuaskan. Thank you. Hatur nuhun sadayana.